Private Room sudah ada Aliando bermain ke Rumpi di hari Minggu ini. Halo. Terima kasih sudah hadir Aliando. Apa kabar kamu? Baik. Baik ya. Kita terakhir ketemu udah bertahun-tahun yang lalu, udah lama banget waktu di kapal pesiar itu, ingat? Enggak loh, warkop dong. Oh, warkop, iya, kamu masih ingat. Di sini. Oke Aliando, kemarin kamu akhirnya beberapa waktu yang lalu ya, kamu terbuka dengan kondisi kamu, kamu mengalami OCD gitu ya. Kita lihat artikelnya ya, kebiasaan aneh Aliando Syarif akibat OCD. Nah ini kalau kita baca OCD itu memang adalah sebuah sebuah gangguan gitu ya, yang salah satunya adalah penyebabnya karena stres. Jadi itu adalah cara kamu untuk mengontrol ketegangan, stres. Iya betul. Kamu masih mengalami hal itu kah? Masih sampai sekarang ini. Masih sekarang. Apa yang masih berat yang terjadi kalau lagi stres? Tadi kan sempat ngobrol di belakang soal waktu briefing. Ngomong, ini soal 90% dan 100% itu gimana Kak katanya? Sebenarnya 90% itu nilainya short term, nggak long term. Jadi misalkan hari ini gue harus dalam keadaan 100%. Kalau sampai rumah 20 ya udah 20. Kayak habis pulang nih, kemungkinan pasti akan drop lagi, akan turun. Jadi naik turun. Pemicunya? Roller coaster juga. Pemicunya? Pemicunya pernah dibuka di Ricu? bukan di salah satu stasiun TV. Intinya setiap kali mau berbuat baik itu akan jadi pemicunya. Berbuat baik? Jadi kayak misalkan kita mau bantu orang, itu kan pemicunya datang. Jadi makanya kita ya sifatnya jadi apa ya, kayak apatis gitu. Pasti ada trauma di balik itu. Trauma enggak juga. Trauma sih nggak pernah ada trauma, karena mungkin laki-laki nakal lagi ya, si bocah tuh, jadinya enggak pernah takut sebenarnya. Jadi kalau trauma lebih tepatnya segan kali ya. Segan berbuat baik? Segan enggak. Jadi Ali ini orang yang seganan, misalkan nggak enakan? Iya, jadinya ketika segan itu sudah dipres dengan rasa marah sama orang subjeknya ya, gitu, sama orangnya, itu udah pasti langsung wah makin down gitu ya. Bukannya makin berani untuk nantang, malah makin down gitu. Oh. Jadi mungkin itu sih. Jadi kalau ada hal-hal di mana kamu disuruh melakukan sesuatu, ada orang yang bersikap sesuatu yang kamu nggak suka, kamu biasanya nggak berani ngomong, sehingga itu kayak kamu pendem, sehingga itu akhirnya menimbulkan rasa marah. Marah sih enggak juga. Marah nggak? Enggak. Terus apa dong? Kebingungan justru. Kebingungan? Apa yang bikin kamu bingung? Yang bikin bingung ini keadaannya aja sih. Maksudnya apa yang kamu rasakan? Bingung? Bingung-bingungnya kalau marah sih enggak marah. Justru tertekan ya. Tertekan? Jadinya justru sedih, bukan marah. Okay. Sedihnya kenapa jadi kayak gini gitu semuanya. Gitu. Kalau marah ya nggak, selagi tidak dendam itu sih nggak apa-apa. Marah kan semua orang boleh. Tapi emang boleh marah? Kamu merasa bersalah kalau kamu marah? Enggak. Oke. Bagus kan? Ya bagus. Agak ya. Apa yang membuat kamu akhirnya mau bercerita itu? Dan setelah kamu bercerita, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa lebih enteng? Enggak sih, enggak ada. Jadi semua metode dari psikolog gitu, disuruh bercerita, disuruh terbuka, disuruh hal ini, hal itu. Ini bukan masalah OCD-nya, ini masalah kejahatan yang dilakukan oleh oknum. Jadinya OCD-nya hanya dampak kedua dari hal pertama ini. Gitu. Itu kan tadi di playback tadi. Oke, coba kita lihat ini ya. Ini salah satu yang mungkin ya, atau ini kejahatan yang kamu alamin, yang itu yang terjadi sehingga kamu men-trigger kamu mengalami OCD. Coba kita lihat cuplikannya.